Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Zunazul Hakim. Ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah video pertama yang saya kirimkan kepada kalian. Biasanya pada pertemuan pertama itu materinya adalah kontrak perkuliahan bersama dengan perkenalan. Saya belum hafal nama kalian satu persatu, tapi saya harus memastikan bahwa kalian mengenal saya terlebih dahulu. Apabila perkuliahan itu dilakukan secara offline, biasanya mahasiswa itu secara bebas bisa bertanya kepada saya tentang banyak hal yang ingin mereka tanyakan. Tapi karena ini online, saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya. Yang pertama biasanya berkaitan dengan riwayat pendidikan. Ya, saya adalah seorang psikolog yang berlatar pendidikan psikologi. Dan saya menempuh pendidikan S1 saya itu di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya pada jenjang magister profesi itu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya diberi mata kuliah statistika? Ya, saya memang terkenal sebagai dosen yang biasa membimbing skripsi dengan metode penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Dan itu bisa jadi menjadi alasan dari pengelola program studi untuk memberikan mata kuliah statistika kepada saya karena saya dianggap terbiasa berhadapan dan berinteraksi serta menggunakan teknik-teknik statistika dalam penelitian maupun ketika membimbing mahasiswa. Pertanyaan lain yang biasanya ditanyakan mahasiswa kepada saya adalah berkaitan dengan status. Ya, saya sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Selain itu, mahasiswa juga sering bertanya kepada saya terkait dengan alamat. Saya tinggal di Kediri dan setiap hari saya pulang dan pergi dari Kediri ke Tulungagung. Kemudian mahasiswa juga sering bertanya kepada saya asalnya dari mana. Kalau kalian membaca nama saya, tentu kalian akan susah menebak saya ini sebenarnya orang mana. Ya, memang orang tua saya memberikan nama saya dengan nama Arab begitu, tapi saya bukan orang Arab, saya sukunya Jawa, cuman lahir dan besar di Provinsi Lampung, Sumatera. Adakah dari kalian yang juga berasal dari Lampung? Lampungnya mana? Hal lain yang biasanya juga penting diketahui mahasiswa adalah di mana saya berkantor. Ya, saya berkantor di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Yayan Tulungagung. Lokasinya ada di lantai 2, gedung yang terdiri dari 2 lantai yang berada di barat lapangan voli. Kalian ketika ingin mencari saya bisa mencari saya di sana, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Selain itu, mahasiswa juga sering bertanya berkaitan dengan cara menghubungi saya. Nah, kalian tentu sudah mengetahui nomor kontak saya karena kita tergabung dalam grup WhatsApp kelas. Nah, nomor kontak itulah yang biasanya bisa dijadikan sebagai sarana mahasiswa berkomunikasi dengan saya. Jadi, kalian silakan saja mengirimkan WhatsApp. Dan saya sarankan untuk tidak menelpon karena ketika ada nomor tidak saya kenal lalu kemudian menelpon atau mahasiswa menelpon, itu biasanya tidak akan saya angkat. Saya tunggu saja pesannya apa, lalu saya akan merespon sesuai dengan pesan WhatsApp tersebut. Apalagi ya yang berkaitan dengan diri saya yang perlu diketahui mahasiswa? Saya kira cukup. Kita selanjutnya akan membahas berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Jadi, perkuliahan kita ini dilangsungkan secara daring menggunakan aplikasi e-learning IAIN Tulungagung dengan alamat yang sudah kalian ketahui di grup WhatsApp yang sudah saya bagikan kemarin. Nah, silahkan kalian akses lewat aplikasi e-learning tersebut materi-materi kuliah yang saya berikan. Apabila ada kebingungan atau ketidaktahuan atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada saya, kalian bisa menanyakan dengan mengetik di grup WhatsApp. Kenapa di grup WhatsApp? Kenapa tidak japri saja?
supaya informasi yang saya berikan terkait dengan pertanyaan itu bisa diketahui juga oleh teman-teman kalian yang lain, sehingga ilmunya itu bisa diketahui semuanya. Seperti itu. Berkaitan dengan perkuliahan yang lainnya, kapankah mahasiswa boleh bertanya atau ya mungkin berinteraksi dengan saya di grup WhatsApp? Jawabannya adalah ya kapan saja kalian boleh mengajukan pertanyaan. Walaupun mungkin itu tidak di waktu perkuliahan, tapi memang sangat dianjurkan ketika kalian ingin bertanya itu ketika jam-jam perkuliahannya atau di hari ketika jadwal perkuliahan kita, yaitu pada hari Rabu kalau tidak salah ingat ya. Nah, cuman apabila kalian memiliki pertanyaan yang muncul di hari lain, kalian boleh bertanya, langsung ketik saja di grup WhatsApp. Nanti ketika saya sudah membukanya, saya usahakan untuk segera meresponnya atau menjawabnya. Seperti itu ya. Jadi intinya kita fleksibel saja dalam perkuliahan secara daring ini. Toh juga mata kuliah ini biasanya mata kuliah yang memang tidak menjadi favorit bagi mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa itu tidak suka dengan hitung-hitungan. Padahal ya kita bisa menjadikan mata kuliah statistika ini sebagai alat sebenarnya untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas akhir. Meskipun mungkin kalian ada yang tidak berminat untuk meneliti secara kuantitatif tapi ingin kualitatif, tapi yakinlah kepada saya penelitian kuantitatif itu jauh lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penelitian kualitatif, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oh iya, jangan lupa ketika kalian masuk ke aplikasi e-learning, setiap hari di mana jadwal kuliah kita, jangan lupa isi presensi terlebih dahulu. Jadi setiap minggu akan ada presensi yang harus kalian isi. Tentu kalian sudah tahu karena semester lalu kalian juga sudah menggunakan aplikasi e-learning ini kan. Jadi tidak masalah saya kira untuk proses presensinya seperti apa. Selain itu saya juga sudah menyediakan RPS atau rencana pembelajaran semester yang dapat kalian unduh dan dapat kalian pelajari. Itu berisi tentang rencana perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan. Ya, saya memang suka memberikan materi itu dalam bentuk video seperti ini, dan nanti akan saya upload di media sosial saya atau di channel khusus yang saya buat untuk menaruh video-video perkuliahan saya. Kalian bisa mengakses video-video perkuliahan saya di sana. Tapi kalian tidak usah khawatir apabila misalnya kalian mungkin sulit sinyal atau mungkin kuotanya terbatas begitu ya. Ada teknik yang bisa kalian terapkan untuk mendapatkan video perkuliahan dengan kualitas yang tetap bagus dan kuota yang tidak banyak, yaitu kalian silahkan install aplikasi YouTube Go di gadget kalian masing-masing, lalu kemudian download video-video perkuliahan saya menggunakan aplikasi YouTube Go itu. Kalian nanti bisa pilih yang kualitasnya tinggi tentu dengan kapasitas yang besar, dan kalian juga bisa pilih yang yang kualitasnya mungkin rendah tapi beban downloadnya itu kecil. Yang saya kira itu yang kalian butuhkan adalah penjelasan dari saya kan, maksudnya suara kan. Kalau gambar sih tidak terlalu penting karena nanti saya juga tetap akan melampirkan PDF materi yang saya jelaskan di dalam video tersebut. Nah, itu bisa menjadi cara supaya kalian bisa hemat dalam hal kuota internet ketika mengikuti perkuliahan ini. Oh iya, ada lagi. Jadi presensi di kelas saya itu saya set 1 hari full dari jam 00 sampai jam 23 malam. Jadi kalian sebenarnya bisa mengakses aplikasi e-learning di hari ketika perkuliahan saya itu kapan saja, 23 jam. 1 hari ya, 23 jam itu kalian bisa akses dan tidak perlu khawatir kalian terlambat masuk, karena ketika pun kuliah offline, saya itu tidak menerapkan adanya hukuman terhadap keterlambatan. Seperti itu. Apabila misalnya saya memberikan kuis, maka saya akan memberitahukan
bagaimana cara mengerjakan kuis tersebut dan deadline-nya juga kapan di aplikasi learning, maupun juga misalnya kalau saya sempat memberitahukan, mungkin saya akan beritahukan juga di grup WhatsApp. Saya kira cukup pertemuan kita yang pertama ini, dan informasi yang saya sampaikan semoga jelas dan kalian bisa tangkap semua. Apabila misalnya ada pertanyaan lain yang informasinya belum saya sampaikan pada video kali ini, kalian bisa komen di bawah kalau kalian buka YouTube-nya secara langsung ya, atau kalian juga bisa komen di grup WhatsApp kelas. Seperti itu, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat semua, dan kita semua semoga dihindarkan dari segala bentuk kesulitan dan mara bahaya, dan kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.